Preview. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan buat lu penonton. Biarin sama aja. Nonton. Nah, kalau ada orang salam itu kudu dijawab. Lu salam, gue udah salam ya. Iya, gue ngejawab kan. Anggap aja penonton semua ngejawab. Berarti yang nonton dulu aja besok. Yang lain nggak usah nonton. Ya harus nonton ini. Penting, Siap. ini. Penting ya. Penting banget ini. Penting. Pengetahuan penting banget ini. Oke, saya bersama Arif King Priok. Udah nggak asing lagi kan. Nah, di sini saya akan membahas tentang blok NOS Arif King dan blok baru kode YP2 biar sama, karena NOS yang saya bahas di sini YP2. Jadi persamaannya juga YP2. Biar fair, biar segaris, YP2 ketemu YP2. Dan di sini saya akan membahas tentang packaging, itu bagian saya karena saya biasa membaca kode khususnya untuk pengapian dan barang-barang impor, saya kode. Dan nanti secara fisik karena yang biasa jual unit ini nih masternya. Jadi kita akan sharing buat kalian tentang blok YP2 kode 3K King ini. Secara packaging itu saya, dan secara detailing barang nanti Om Arif King Priok. Berarti saya dulu ini yang ngomong ya? Boleh. Udah, sebat jam. Ngopi dong. Ngopi, santai. Nggak usah dikandang-kandangin, nggak bisa nonton. Ini cowok semua. Iya, nonton gue cowok semua. Jadi bukan nggak usah di. Biasa aja ya. Biasa aja. Oke, pertama kita akan bahas ke sini. Saya akan detailing tentang sebenarnya di Yamaha, secara pengetahuan saya bermain plat-plat Yamaha yang biasa awalnya dari Jepang karena pengapian, karbu dan lain-lain yang special engine kan Jepang. Jadi sebetulnya Om, kode awal itu 3 itu udah mulai tahun 69 yang saya tahu. 3 itu 3K6 itu YZ125. Ini 3KA. 3KA. Ini banyak ya 3. Muka 3 ya. Muka 3. 3K6 itu YZ125. Tahun 79. Dari tahun 79 udah keluar. 3 ya. 60-an ada cuma di motor-motor lain. Cuma kalau di pengetahuan saya 79 udah mulai di YZ. Dan 3K5 itu YZ100-nya. 3K5. Mungkin karena jatuhnya itu di Jepang, kesininya keluar launching pertama kan kayak itu sebelum King apa? Sebelum King itu kan ada lah motor-motor ya, dan lain-lain lah spesial, dan lain-lain kan, dua tak lainnya kan. Mulai 3-nya telat kalau di kita. Tapi secara peruntukan angka itu 3 dulu, baru 4 ES itu kayak Z85, 4 ST, terus 4 WR, 4 apa tuh banyak. Naik lagi ke 5 TP, 5 UN, 5 TL, 5 BP itu tahun, menggambarkan tahun itu. Generasi. Cuma balik lagi di angka 5, lanjut malah balik ke angka 1 lagi. Oh gitu. Contoh apa? Nih barang baru 1P8. 1P8. Punya apa itu? Ini YZ 250. Yang sekarang itu balik ke angka 1 lagi. Punya CDI YZ85 itu 1 SP, balik ke angka 1 lagi. Untuk tahun baru, bukan nerusin ke angka 7, 8, 9 enggak, tapi balik ke angka 1. Itu secara detailing angka dulu karena kita bahas 3KA. Lanjut ke sini. Oke, kita detailing ke packaging. Ini 3KA strip E1 311 strip 31. Sebelumnya ini strip 31-nya yang ini, yang lama itu 30. Itu mulai tahun 2002 sampai 2009-an. Berarti 2010-an ke bawah udah ke sini. 2010-nya udah 31-an. Ke atas itu versi katalognya ya. Nah, kalau di bawahnya ini, di bawahnya 30 saya belum lihat katalognya lagi. Gitu. Saya baca katalog terakhir yang bisa saya dapat, historinya, jadi rekam jejak yang bisa saya cari sampai 30 aja. Oke, nanti mungkin siapapun yang konten berikutnya ya, iya, kalau ada ya, angka ke bawah ya. Syukur-syukur ada yang bisa dapat 29 infonya, info aja. Kalau saya katalog jejak sejarahnya saya bisa dapat di angka 30 aja. Bukan 2006. 2002 sampai 2009. Ini barang kan 2006. Jadi gini nih cara bacanya. Ini kalau ada kode huruf di depan produksi nih. Ini kan tanggal 8 bulan 7 2002. 2022 maaf nih kan. Tapi kalau ada huruf di depannya itu kebalik, jadi kayak versi Jepang. Kayak Jepang punya. Jadi
2006 tanggal bulan 12 tanggal 19. Jadi kebalik. Jadi kebalik. Ini contoh sampel kayak gini nih. Oke, sampel yang ini. Nah, ini Om. Ini ada huruf kan, M 210910. Karena ada M-nya dibalik jadi 21 tahunnya, bulan 09 tanggal 10. Nah, karena nggak ada M-nya, bulan tanggal 8 bulan 9 2022. Penting. Ya kan? Tapi kalau nggak ada angka, nggak ada huruf, jadi tetap. Gue nanya dulu dikit ya. Seberapa penting sih ngebaca kode plat ini? Penting banget kalau khusus pemain original. Jangan ngomong isi kalau bungkusnya udah KW. Paham nggak? Jadi ngomong ini bungkusnya aja udah KW, ya udah nggak usah ngomong isinya lah. Paham kan? Terus untuk ngukur juga ya ini part, karena kan emang suges ke orang, emang bukan suges sih sebenarnya, emang bener juga. Jadi produk lama itu lebih bagus daripada produk sekarang. Iya. Kan gitu, makanya produk lama lebih mahal dari produk sekarang kan gitu kan. Karena mungkin dulu kan ke situ juga kali ya. Penjualan unit sangat penting sekali kalau barangnya itu nggak berkualitas, spare nggak berkualitas. Betul, tapi sekarang pasar udah terpercaya, betul. jadi vendor udah mulai pindah-pindah. Sama nih kayak gue kejadian nih di anak-anak restorasi yang di tempat gue udah mulai, misalkan dia kalau dulu-dulu kan gue restorasiin gold dong 2002 gitu. Ya udah gue pakai blok, yang penting kan sesuai kode plat dia kan. Misalkan bloknya 3KA, ya udah gue pasang blok 3KA gitu. Tapi sekarang orang udah mulai mungkin karena udah pada pinter juga ya, akhirnya dia berburu nih barang-barang masuk ini. Kayak ini misalkan tahun 2006 nih, wah ini kalau dipakai buat tahun 2006 2007 mungkin lebih detail lagi kan gitu ya, lebih detail lagi ininya nih peruntukannya gitu. Segaris dia. Jadi rekam sejarahnya lahir bareng. Peruntukannya stylenya masuk. Sama part-part lain juga begitu. Dia sampai karbu juga sebenarnya gitu. Kawan-kawan udah mulai jeli nih. Mana produksi yang ini semua part yang begitu. Nah, ketika restorasi ini jadi tantangan baru. Wah, ternyata nyari part itu bukan nyari part sekedar original, tapi harus sesuai dengan peruntukannya. Iya, betul. Kalau barangnya 2002 ya harus pakai part 2002. Mungkin kayak gitu kali ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ya itu balik lagi, kalau bungkus itu penting buat saya sebelum nggak usah ngomong isi dulu lah, bungkusnya itu real apa enggak. Terus kedua, lo tahu nggak di sini ada tanda asli? Orang bilang kan dilihat konten orang barcode, ini barcode kan? Barcode. Padahal barcode scanner atau pembuat barcode, ente tinggal nulis 55K strip 11650 strip 00, itu bakal keluar. Jadi barcode ini. Berarti tembus juga dong kalau di palsu. Kalau yang aslinya ya ini. Kamera lu mana bos? Nih gua shot nih. Kamera dong. Itu handphone gua. Oh, handphone gua. Oh, sini banyak handphone lengkap ya ini. Buat kanjal pintu ntar nih. Nih, ini detailnya gua nih. Oke. Kita cek. Tuh. Yamaha. Oh, jadi di garis ini ya? Di garis ini ya? Oh, ini Yamaha ya? Mau diponcol kayak mau di mana nggak bisa tahu ya. Benar. Jadi ini bro, tuh Yamaha semua. Nah ini penting nih. Jadi coba lihat kayak gini udah tahu ini bungkusnya asli apa enggak. Emang kalau kasat mata kelihatan bintik-bintik tapi nggak kelihatan Yamaha. Iya, kalau gue nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya. Karena umur gue udah 27, jadi kurang awas matanya. Mudahan lu dari bokap gue ya. Iya. Terus. Nah itu kalau secara detailing angka atau ada nggak cara lain untuk dia tahu original selain itu? Selain itu sebenarnya sih kalau di ini nggak bisa dipalsu ini. Saya belum pernah lihat ada palsu yang bidik-bidiknya bisa nulis Yamaha. Itu aja dulu patokannya ya. Sebenarnya kalau saya perbandingin lebih panjang lagi, saya akan bawa bungkus Kawasaki Internasional, Honda Internasional, Suzuki Internasional, saya bisa. Itu ada detailing yang mungkin akan saya bahas di beberapa video ke depan ya Pak. Kalau mau detailing tentang semua produk, tapi masih Japan ini ya, tuh. Iya. Masih Japan. Mau Japan mau Indonesia, ini tetap sama. Oh, bidik-bidiknya tetap sama. Ini kan tahun 2000. Ini berarti ada M-nya. Ya, ini kan Ericset ini. Hah? Ini Ericset. Ini ada M-nya, berarti ini tahun dulu kan, 2021 ya. 2021 masih produksi Japan ya dia? Masih. Oh gitu. Masih ada berarti ya? Masih banyak, masih. Oke, mungkin itu sekian saja dari saya tentang kode produksi sehingga kalian lihat bungkusnya seperti itu. Kita akan lanjut ke Om Arif tentang detailing
Kalau barangnya gimana? Detailingnya apa nih? Perbedaan ya? Perbedaan nos sama yang produksi sekarang gitu ya? Sekarang. Ya kalau dari tadi packaging lu sih udah jelas beda lah ya. Beda. Orang udah ngeliat Sampai sejelek ini. Walaupun dia dusnya masih bagus seperti ini kondisinya, tapi nggak mungkin bisa sama. Ini dia kardusnya agak tebel, dia tipis banget yang sekarang. Dulu tebel ya. Iya dulu mah tebel dia. Terus bau-bau apa part lamanya kan nggak bisa dibohongin itu. Lu mau bikin tebel sekalipun ini nggak bakal bisa bohong. Ini penting juga nih masalah packaging kalau untuk apa barang untuk ketahuan nos apa enggaknya. Makanya harga yang full pack sama yang low pack itu emang agak jauh. Karena penting walaupun sebenarnya nggak dipakai. Kalau orang-orang yang sekarang kawan-kawan pada jahat biasanya pada disimpenin. Orang restorasi sekarang nih, barang-barang nos pada disimpen dus-dusnya gitu. Jadi nanti ketemu barang artinya apa? Muda. Nah, bisa artinya pas kita belajar dari packaging, kita harus juga belajar dari fisiknya gitu loh. Ya kan ketika ini dimasukin ini apa nyambung. Iya. Ya urusannya apa kan sama aja sama gitu. Bisa sama, pendapatnya sama barang 3KA gitu. Tapi kan kalau orang ngejar detail ya beda lah. Beda. Gitu. Ya udah jelasin kalau untuk yang paling menyolok sekali, orang udah banyak lah di channel YouTube mana aja sudah banyak lah perbedaan blok apa namanya? Blok bawaan motor sama blok spare part. Ya. Nah, ternyata ada juga blok bawaan toko yang mirip banget dengan bawaan motor spare part. Spare bawaan motor mirip banget dengan spare part gitu loh. Jadi kita beli spare part ini, ternyata mirip banget dengan bawaan motor. Nah, ini yang dikejar sama anak-anak restorasi sekarang yang udah ngejar detail ya. Yang paling umum biasanya inilah. Kalau blok bawaan apa? Kalau blok spare part itu jelas udah ada markingnya, ada angka markingnya. Kalau yang nos nggak? Kalau yang nos nggak ada, cuman ada marking apa ya, kayak contreng gitu, T lah gitu, kayak contreng begitulah. Yang jelas sih ini ya. Terus yang kedua, kalau yang bawaan yang pabrik, ya apa yang toko, dia dia kurang tegas lah. Beda sama yang nos. Nos ini tegas banget, bacaan YP-nya dia tegas banget dan agak gede dikit banget, agak gede. Kalau orang biasa ngelihat blok, kawan-kawan dia bisa, ini udah bisa ngelihat gitu. Wah, ini mah bawaan toko ini. Nah, cuman sekarang gini yang jadi masalah. Ketika ini gue pakai, ya kan, yang nos gue pakai, masukin ke unit 2, gue pakai bertahun-tahun. Tiba-tiba apa namanya, sama nih, mirip nih sama makan usia, panas apa segala macam, sama dengan yang bawaan motor. Nah, ini yang sulit dibedakan nanti akhirnya. Bukan berarti part yang nempel di motor itu sama dengan ini gitu, yang bawaan yang toko. Jelas ada bedanya, pasti ada bedanya. Nah, makanya di sini yang perlu diinin banget, kebiasaan kita ngelihat barang kalau beli kan dibandingin kan enak ya, gampang ya. Ternyata ini agak tegas, ini agak kecil dikit gitu, terus nggak rapi lah, kurang rapi lah. Kalau ini tegas banget bahannya situ. Iya, YP-nya rapi banget gitu kan, kelihatan gitu. Kalau ini agak masih banyak daging lebihnya lah di antara itunya gitu. Nah, ini salah satu contoh yang harus kita perhatiin. Kalau di bawah motor lebih tegas lagi dari ini. Lebih tegas lagi dari ini gitu loh. Nah, terus sebenarnya ada lagi sebelum dari 2000, ini 2006 ya? Iya. Blok ini termasuk blok nos juga karena nggak ada marking ya, nggak ada marking, itu udah bisa kita bilang new old stock lah, produk lama lah. Nah, ada lagi sebenarnya buat patokan dia. Kalau yang benar-benar bawaan motor itu dia ininya apa, kecil banget nih bibir ininya nih. Oh iya. Ini kan miling. Iya, ini kecil banget. Tapi juga 2000 buat ranking yang 2007, 2008, 2009 peredam itu bisa gede juga loh. Makanya ilmu pasti di ranking itu nggak sulit lah. Ada satu lagi ketika blok diangkat, ini perbedaannya nih. Dia bibirnya ini lebih apa? Panjang, lebih panjang, dia lebih tipis nih, lebih dikit. Nggak bisa dilihat nggak tuh? Ini lebih panjang. Ya, lebihnya. Ini lebih tipis kan? Iya. Nah, terus ada marking juga di sini, ada bacaan YP-nya. Di produk yang sekarang ya, produk yang sekarang ada juga, ada yang enggak, ada yang polos gitu loh. Tapi bukan berarti ori nggak ori. Yang ori pun ada yang enggak. Tapi kalau yang produk mas rata-rata hampir semuanya yang gue lihat ada bacaan YP-nya. Ini bacaan YP-nya. YP ini 3K di sini. 3K di situ ya. Sebenarnya itu aja sih ngebedainnya sih. Kalau untuk yang lainnya
ya sama, mirip banget, nyaris nggak nyaris lah ya. Nyaris nggak. Cuma diteling di lubang baut, virusnya ini enggak. Itu aja sih. Yang lainnya kayak gini-gini mah nggak kelihatan lah. Istilahnya orang jarang perhatiin gitu. Kayak ini kan lebih apa? Lebih tegas nih ininya nih. Apa namanya? Iya. Ini kan nggak ada. Gitu. Tapi kalau secara sensasi rasanya ada. Oh jelas beda banget. Udah apalagi kawan-kawan yang beli produk bukan berarti jelek ya, produk ini tetap original, lebih worth it daripada blok-blok yang KW atau yang kata orang Thailand itu blok itu. Jelas blok yang original lebih bagus daripada blok itu. Tapi kalau untuk lebih ketahanan ya gini loh. Yang gua rasain ya, ini sih pengalaman pribadi gua, entah terserah orang mau nilai masing-masing mekanik, masing-masing orang yang ngulik di Ereking pasti punya apa pernyataan yang beda-beda lah. Kalau gua, kenapa ketika gua nggak ada motor buat yang di blok Y ya, yang nggak ada di motor di blok Y, gua pakai blok YP tapi selalu pakai yang bawaan motor. Misalkan gua dari Priuk nih mau gas ke puncak, gua kalau pakai blok Y dari gua gas sampai puncak 2 jam 3 jam di atas motor, itu performa motor nggak akan berkurang. Kayak akselerasinya, gasnya, apa segala macam itu nggak akan berkurang. Tapi kalau blok YP itu udah pasti beda. Nggak ngerti suges, tapi emang karena gue tiap hari di dunia ini ya, gue udah bisa ngerasain jarak dari sini. Gue nggak nyampe, misalkan setengah jam atau 40 menit motor itu di atas motor itu nyala, itu udah berasa motor itu udah nggak enak. Gitu. Tapi kalau kita baru setar begini sih masih enak, masih susah ngebedainnya sama blok Y sama blok YP gitu. Nah apalagi blok kayak ini blok YP bawaan motor sama spare part. Nah makanya blok bawaan motor lebih mahal daripada blok baru gitu. Kayak ini aja kan jelas jauh beda banget nih harganya nih. Ini pasti jauh beda banget. Kalau ada blok begini yang masih produksi, apalagi yang 2002 ya, 2002 sampai 2006 ya. 2000 ini kan 2006. Nah 2002 itu 2003 itu blok paling diburu karena apa? Di 2003 itu 2002 ada limited edition gold, 2003 ada SE, ya kan itu blok paling dicari kalau orang ngejar detail buat unitnya gitu. Kayak bibir ininya kan udah tipis gitu. Itu jelas blok lebih enak. Cuman gue belum pernah ngerasain nih blok ini dengan blok yang 2002, belum pernah ngerasain. Gue kalau ngerestorasi gue pernah berapa kali dapat blok ini. Ya kalau ngerestorasi kan orang nggak dipakai motornya, tempel aja, penting dia ngejar detail, udah. Gitu. Kurang lebih gitulah. Dan di sini juga nih kadang nih, lo kan pasti banyak yang julid kan, masalah ini pasti digoreng. Sebenarnya bukan masalah digoreng, emang barang langka. Enggak. Pasti harga pasti naik. Kenapa? Dia bisa dijual nggak ada barang lagi kan. Betul. Sama kayak ini biasanya yang komen kan, blok sama KW aja sama ya sama. Baju aja yang 10.000 sama puluhan juta sama-sama baju. Cuma kan sensasinya beda, prestisnya beda. Terus siapa yang beli? Ini prestisnya berapa sekarang? Kalau itu 1.800.000-an ya. Kalau di keluaran misalkan 1,9 sampai 2 juta lah misalkan ya. Taruhlah segitu. Kalau ini udah gelap sesuai kebutuhan gitu loh. Tergantung siapa yang beli. Ini tergantung siapa yang beli. Ini produksi 2006. Ketika gua restorasi motor 2006 nggak ada barangnya, ya mungkin bisa sampai 10 juta bisa laku. Jangan salah. Iya. Bisa berapa kali lipat? Berarti 5 kali lipat dari harga ini. Padahal dulu ini lebih murah karena kurs rupiah. Kurs rupiah kan. Karena emang barangnya nggak ada, apalagi kalau ada yang punya blok, misalkan ada yang nonton nih, kawan-kawan ada yang punya blok, kan tadi dia jelasin sama Teguh cara ngeliat tahunnya, ada yang punya 2002, 2003 komen aja di bawah. Nanti langsung ditabung sama Arif, apa saya langsung tampung. Dan kita udah tahu jelasin gimana caranya menyesuaikan dus sama isinya. Jadi kalian nggak bisa nipu kita juga. Dusnya 2002, isinya 2020 ke atas, ya kan nggak bisa. Itu kan ini untuk tahun 2002 sampai 2009 dengan kode 30-nya. Yang baru kan 31. Paling nggak ya, kalian kalau mau nipu ya di luar. Kalau kita pemain dan kalian yang nonton biar nggak ketipu sama makanya kita ngajak pinter bareng. Bukan kita pinter bareng, bukan pinterin, enggak. Kita ngajak pinter bareng gitu loh. Makanya dan semua yang tadi jelasin juga, ingat di spare part itu kadang-kadang kok yang blok gua gini jadi nggak ada ilmu pasti. Kita bicara mayoritas ya, kita bicara mayoritas. Takutnya ntar ada, oh enggak kok Marif gue punya ininya agak tegas, ini agak ini juga, enggak semuanya pasti. Di sistem casting kan mungkin ada miss-nya apa, ada crack-nya apa, ada testnya gimana kan, ada juga miss produksi, bukan apa ya, error production,
namanya cacat produksi. Oke, ada tambahan lagi Om Arif? Nggak ada sih. Kalau saya sih lebih tergantung, lebih detailing ngomong tentang buat yang mendang-mending ya silakan bisa skip. Karena apa, ini ngomongin bukan gorengan, tapi emang kenyataan yang main barang kayak gini bukan kita berdua. Betul. Hampir semua rata main barang-barang kayak gini dengan harga pasti lebih tinggi. Jadi jangan kaget ketika itu gorengan atau itu mau kaya sendiri, enggak. Kita bukan siapa-siapa di game, banyak yang lebih gila dari kita. Jadi bukan berarti kita ingin memprovokasi kalian tentang mensuges harga ini pasti bakal jadi lebih mahal nanti setelah di konten, enggak. Emang di luar sana udah mahal duluan. Kita aja buat dapat barang ini enggak dengan harga murah ya kan. Betul. Jadi kita nggak mungkin dengan beli blok Y oleh Om Arif sekalipun yang punya nama, nggak bisa beli dengan di bawah 10 juta, 20 juta udah susah. Pasti udah up semua. Bukan berarti kita dapat murah digoreng jadi 40 juta, 50 juta kan? Itu aja. Ada yang tambahin lagi? Udah sih cukup sih. Kan lu kan suka yang mahal-mahal kayak gini mainannya. Yoi. Gue yang mahal kan emang karena nggak ada kan gitu kan. Nggak ada. Apalagi gue di saat yang butuh. Jadi bukan gue jual mahal doang, gue itu beli mahal juga berani. Beli mahal. Gitu, beli mahal berani. Gitu. Ini cocok buat peredam. Kayak misalkan orang mau 2000, mau buat 2007, 2008 ya. Nah makanya ininya agak lebar kan. Peredam itu lihat rata-rata. Peredam itu hampir semua, tapi nggak semua, ada juga yang masih kecil dia ininya. Tapi peredam gue sering nemuin ininya udah lebar juga. Makanya ini cocok buat peredam. Oke. Kalau kemarin dapat yang 2002 kemarin ya, itu lebih asik lagi ngebahasnya bro. 2002 ntar Iya. Insya Allah kalau dapat barangnya ntar kita korek lagi dah. 2002 karena perbedaan banyak banget perbedaan terutama di sini. Lihat buat motor pasti ini tipis-tipis. Terus kedua yang baru yang saya lihat itu banyak kan dia itu garis. Nih. Nih enggak nih. Milihnya kasar. Milihnya kasar. Kalau yang lama milihnya masih mulus banget. Kayak gini aja kan nggak bisa tuh lihat tuh. Ini kan udah makan usia ya. Iya, udah gelap ya paratnya. Ini masih kinclong banget. Ini tahu nggak nih plastik apa? Ini kertas korosi. apa? Kertas korosi. Kalau ini pasti baru. Oh gitu. Fungsinya buat biar nggak karat. Dia sebenarnya pertama kali baru tuh dia baru, ini udah nggak baru. Oh harusnya bau. Baru. Oh. Karena dia akan terurai. Oh gitu. Aslinya. Kalau saya sih pintar cuma di masalah kode part gitu. Kalau masalah detailing barang ya karena saya juga belajar. Ya saya umumnya saya beli ori selalu kan, coba lihat yang KW. Saya dapat ilmu bukan karena saya pintar, saya pun beli yang KW buat saya teliti dengan barang apa aja. Karena saya kan kalau saya sampai lolos, gimana nasib para pedagang-pedagang lain atau mekanik-mekanik lain? Iya. Saya aja yang megang ori kebiasaan. Tapi bagus lu ngerti, lu bagi gitu. Iya. Ya kan? Jadi ya itu tadi pinter bareng-bareng kita. Jadi pinginnya siapapun boleh beli di mana aja. Yang penting jangan ketipu sama pedagang nakal. Oke, nggak usah beli di knalpot sih nggak masalah. Paling nggak kalian udah tahu. Nggak, mama kalian di Kebumen, apa di Gombong, apa di Desa Meles, beli kan nggak usah ke knalpot racing. Di situ ada yang ori, ya beli situ aja. Yang penting kalian tahu kok mana yang ori kayak apa ya kan. Itu aja. Kan cari ilmu kan di situ. Betul. Biar manfaat ya. Manfaat. Hidup Jokowi bukan manfaat lagi. Aman kan ya, aman ya. Nggak somasi ini, lebih curang. Enggak, saya Jokowi, Prabowo, Anies dan Ganjar Pranowo. Mbak Presiden nggak apa-apa lah saya. Aman-aman. Udah sekian informasi tentang blok YP 2 NOS dan baru bersama Arif King. Semoga bermanfaat buat kalian sehingga kalian bisa beli di mana aja, paling nggak udah tahu. Sedikit informasi dari kita. Mungkin kalian yang lebih susu atau lebih pintar atau lebih katam ya silahkan komen bos. Dan video dari saya jangan lupa bahagiakan dan semua info harga bisa cek langsung di paparacing.com. Thank you bos. Preview.